Dalam kunjungannya ke Nusa Tenggara Timur, Presiden Joko Widodo meresmikan sejumlah infrastruktur. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghadiri acara penyerahan bantuan program stunting di Kabupaten Jember, Jawa Timur. "74 orang berhasil dievakuasi dari kawasan Gunung Merapi pasca erupsi. Selamat sore pemirsa, Presisi Petang kembali hadir edisi Rabu 6 Desember 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Mentari Detanzil, inilah Presisi Petang selengkapnya. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nonaktif Firly Bahuri hari ini 6 Desember 2023 telah memenuhi panggilan Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan pemerasan kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly hadir di gedung Bareskrim Polri didampingi oleh kuasa hukumnya. Guna mencari informasi lebih lanjut, Kepolisian Republik Indonesia melakukan pemeriksaan kembali terhadap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nonaktif Firly Bahuri. Pemeriksaan ini berlangsung di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan pada hari Rabu 6 November 2023. Pemeriksaan dilaksanakan sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, yang dilakukan oleh tim gabungan Subdit Tipikor Ditreskrim Suspolda Metro Jaya dan Dit Tipikor Bareskrim Polri. Dalam kesempatan ini, kuasa hukum Firly, Ian Iskandar, menegaskan bahwa Firly sudah memenuhi panggilan dari Polda Metro Jaya dan akan mengikuti rangkaian pemeriksaan dengan kooperatif. Nanti sama penyidiknya ya, ya. Yang penting hari ini kita kooperatif, memenuhi panggilan dari pihak penyidik Polda, diperiksa di Bareskrim. Itu aja ya. Terima kasih banyak ya. Oke. Sebelumnya, Firly telah menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka pada Jumat 1 Desember 2023 lalu. Dari Jakarta, Gilang Tita Baskara, Fajar Mardiansyah melaporkan untuk Polri TV. Seorang supir di salah satu perusahaan peternakan dilaporkan ke polisi oleh pemilik perusahaan karena terbukti telah melakukan penyelewengan keuangan perusahaan di tempatnya bekerja. Akibatnya, pelaku terpaksa diamankan oleh tim Opsnal Polsek Sandubaya. Seorang sopir perusahaan diamankan tim Opsnal Polsek Sandubaya karena terbukti melakukan penyelewengan keuangan perusahaan tempat ia bekerja. Berdasarkan laporan yang disampaikan korban, serta keterangan para saksi, pelaku akhirnya berhasil diamankan di kediamannya tanpa perlawanan. Dari keterangan pelaku, ia terpaksa melakukan hal itu untuk menyelesaikan utangnya. Namun sebelum membayar utang, pelaku menggunakan keuangan perusahaan tersebut untuk bermain judi online. Harapannya sia-sia karena pelaku kalah dan nasibnya tidak beruntung hingga semua uang tersebut habis. Karyawan salah satu UMKM yang usaha kecil lah, ayam potong, kemudian tersangka menyalahgunakan dipercayakan untuk
melakukan tagihan ada sekitar 9 faktur ya, 9 faktur tagihan yang digunakan menghasilkan kerugian sekitar 17 juta bagi perusahaan, dan uangnya digunakan untuk main judi dengan tujuannya untuk membayar hutang. Uang kegelapan sebenarnya mau digunakan untuk bayar hutang, tapi dilipat gandakan melalui judi. Saat ini, pelaku harus kehilangan pekerjaan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 374 dan 372 KUH Pidana dengan ancaman 4 hingga 5 tahun penjara. Tim Humas Polresta Mataram melaporkan untuk Polri TV. Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Surabaya menangkap seorang pria berinisial NJ atas kasus dugaan penjualan ratusan unit rumah bodong. Tersangka menawarkan ratusan unit rumah kepada para korban, namun rumah-rumah tersebut tidak kunjung dibangun karena tanah di lokasi perumahan yang ditawarkan bukan milik tersangka. Pria berinisial NS ini diamankan tim Satreskrim Polrestabes Surabaya atas kasus penipuan dan penggelapan terkait penjualan rumah. NS yang merupakan direktur PT AJP ini diduga telah menipu ratusan korban dengan modus menjual ratusan unit rumah bodong. Kasatreskrim Polrestabes Surabaya AKBP Hendro Sukmono mengatakan NS menawarkan rumah yang dijualnya sejak 2019 hingga 2023. Dari 450 unit rumah yang dijual, sebanyak 350 unit sudah laku terjual. Para pembeli juga sudah membayar down payment sejumlah 27 juta rupiah. Namun rumah yang dijanjikan NS tak kunjung dibangun. Karena kesal, para korban kemudian mengecek tanah yang ditawarkan NS dan ternyata status tanah tersebut masih milik pihak lain. Sadar karena telah terjadi penipuan, sejumlah korban kemudian melapor ke Polrestabes Surabaya. Di mana NC awal mulanya sekitar tahun 2019 dia menjual ruko di sekitar daerah Madiani di dekat Dolok. Dia membuka sebuah kantoran terkait dengan pemasaran sebuah perumahan yang lokasinya di daerah Sidoarjo. Perumahan ini seolah-olah dibangun di atas tanah seluas 6,6 hektar yang rencana yang berdasarkan sertifikat akan dibangun sebanyak 450 unit tipe perumahan 30 atau 40, harga rata-rata 140 juta sampai dengan 150 juta unit. Setelah kami dalami ternyata status tanah 6,6 hektar tersebut belum beralih sebelumnya. Status tanah 6,6 hektar ini yang mana nilainya sekitar 14 miliar, sementara baru di DP sejumlah 900 juta rupiah kepada pemilik tanah asal atau awalnya. Dan sampai dengan dibuatkan laporan polisi, status dari perumahan tersebut sama sekali belum ada progres pembangunan. Atas perbuatannya, NS dijerat pasal 154 Junto pasal 137 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan pasal 378 serta 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan. Tim Humas Polrestabes Surabaya melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Presisi Petang akan segera kembali.